Halo Sobat Dadakan. Sekarang kita lagi ada di kantor Printex. Tapi sebelum kita cari tahu apa aja yang ada di Printex, kayaknya kita harus kenalan dulu. Iyalah harus lah. Kenapa kita kesini? Kenalin guys, nama gue Java Uziadiawan. Kalau aku Natasha Aulia Putri Rohman. Kita dari Prodi Ilmu Komunikasi dari Universitas Amikom Yogyakarta. Jakarta. Jadi di sini kita mau cari tahu apa aja sih yang ada di Printex ini, dan kita tentunya bakal ngobrol seru-seruan. Bareng narasumber pastinya. Jadi kita nggak berdua doang dong. Ya dong. Ikutin kita terus ya. Kita harus pakai masker lah. Oh iya. Nanti kalau kita terserang sakit. Jadi kita harus pakai masker. Iyalah, pakai dulu. Udah selesai. Udah. Sekarang kita let's go. Sebelumnya perkenalkan Mas, kami dari Universitas Amikom Yogyakarta kesini dalam bentuk untuk tugas akhir. Kami mau mewawancarai. Oke. Mungkin Masnya boleh perkenalan dulu. Ya, perkenalkan nama saya Teddy ya. Saya di sini sebagai admin dari Printex Jogja sendiri. Saya Andika, saya sebagai di sini. Mungkin kita langsung nanyain aja kali ya seputar Printex ini. Kalau boleh tahu, Printex itu apa sih Kak? Mungkin di luar sana masih ada yang belum tahu kan ya? Boleh dijelaskan mungkin sejarahnya atau bentuknya Printex? Mau siapa yang jawab? Ya ini intinya aja ya. Iya. Kalau Printex sendiri ya kita berdiri di bidang tekstil printing. Tekstil printing yang mana di dalamnya itu kita bisa membuat produk kayak jersey, hijab, mukena, sajadah. Itu kalau untuk di Printex sendiri. Dan untuk mungkin kalau Printex Jogja sendiri ini cabang keempat, dan untuk di pusatnya itu kita ada di Solo, Printex Solo. Dan kita baru ada 4 cabang. Satu Printex Salatiga, keduanya Printex Solo, ketiganya Printex Semarang, dan keempat ini Printex Jogja. Untuk mungkin awal terbentuknya Printex ini di tahun berapa ya Mas? Kalau untuk berdirinya sih beda-beda sih. Oh, beda. Karena ya beda-beda juga di setiap cabang ya. Iya. Kalau yang cabang pertama saya juga kurang tahu untuk Iya. bulan dan tahunnya, Iya. karena itu yang pertama juga dan saya juga belum masuk ya. Kalau untuk Printex Jogja sendiri ya, Yang pertama berdiri itu dari Printex Salatiga. Oh, dari Itu dia berdiri di tahun 2021. Terus disusul dengan cabang kedua itu ada Solo sama Semarang. Dia berdiri di tahun 2021, dan yang terakhir Printex Jogja sendiri. Itu kan terbilang Printex Jogja ini terbangun di tahun awal-awal pandemi ya Pak. Nah, gimana sih Kak buat itu kan pasti ada kesulitan kan? Ketika kita membuat usaha kayak gini, terus ada pandemi, cara kakak buat ngembangin usahanya mungkin buat ngepromosikannya itu lewat mana ya? Platform apa saja untuk mempromosikan Printex sendiri? Ada 2 tahap kita. Jadi yang pertama itu dulu kita by offline. Nah itu jadi kita rolling itu kita seperti kayak bagi brosur, terus kita kunjungan ke konveksi, terus ke pabrik juga seperti itu. Kita promosi di situ lah. Kita offline dengan cara pertama itu memang di masa pandemi itu agak susah ya. Karena memang agak dibatasi juga kan oleh pemerintah. Akhirnya kita coba pakai cara yang kedua, yaitu by online. Kita main di TikTok, satu di TikTok, di Instagram, di Facebook, dan juga kita pakai jasa iklan juga ya. Ada iklan di Facebook seperti itu. Untuk kakak-kakak narasumber,
pembuatan jersey. Tadi kakak bilang ada jersey kan ya? Ya. Mungkin bisa diceritain kayak apa saja? Oke. Menyarankan dari customer itu kita menerima file siap cetak. Jadi siap cetak dan kita siap running juga untuk print. Dan untuk tahap pertama mungkin kita ada namanya tahap proofing. Proofing itu dimana pencocokan warna dari output print text sendiri dan hasilnya nanti difotokan sendiri ke customer, dan dari customer nanti misal ACC atau ada approval dari customernya, nanti kita akan memintai DP, dan ketika DP sudah masuk kita langsung jalan untuk printnya. Untuk sudah print kita ada satu tahap lagi namanya press. Itu dimana press itu tahap terakhir, dan sudah tahap terakhir itu di press, nanti si orderan bakal kembali lagi ke depan dan selesai. Untuk waktunya mungkin berapa lama dari proses dari customer ngasih desainnya terus diolah di sini terus jadinya itu kira-kira Dan jadi berapa hari Iya. misalnya? Iya. Oh, kalau untuk jadi sampai selesai sendiri sih kan kita di sini biasanya hanya print dan Iya. press, tidak ada jasa jahit juga. Kemungkinan kita lihat kembali lagi ke lotnya. Kalau misalnya lotnya penuh, kita akan estimasi di 1-2 hari. Kalau misal lotnya lagi lenggang itu sehari juga jadi. Dan semisal file itu masuk di pagi hari, ya, kemungkinan siang bisa selesai. apa sih kak yang membuat Printex ini berbeda sama perusahaan-perusahaan lain di bidang yang sama? Mungkin dari segi waktu dan ya, kecepatan juga sih. Kita bisa sehari jadi maksudnya Sehari jadi biasa. Itu kalau sehari jadi biasanya berapa produk yang dikeluarkan? Terus Ke 200 meter sih kita produksi kita dari itu gitu. Berarti di sini bukan hanya ya Pak, mencetak membuat jersey doang ya? Iya, Ada betul. banyak lagi. Ada. Itu semua emang sudah gimana ya? Itu berarti udah sesuai sama yang dari pusat apa? Jadi gini, kita itu maksudnya memang bukan hanya jersey, jadi kita itu jasa sabi itu Iya. kita printing semua jenis kain yang dia mengandung polyester kan. Seperti mungkin ada yang dipajang itu ada kayak hijab, tote bag. Kalau tote bag itu dia masuknya ke sablon digital, dia sablon yang unggul bukan yang. Nah kalau sebelumnya dia menyatu dengan kain. Nah kalau yang tote bag biru itu dia pakai sablon DDR, dia nimbul sablonnya. Gitu sih. Ada juga produk-produk kayak batik juga, misalnya terus kemeja, Iya. mukena juga ada, macam-macam. Intinya fokus ke ini sih, kain printing lah. Oh kan itu intinya. Iya, kain printing. Untuk pegawai-pegawai di sini tuh biasanya membutuhkan berapa pegawai ya? Kalau boleh tahu untuk setiap pembuatan produk. Jadi ada posnya masing-masing ya kan. Iya. Jadi kayak mungkin saya sebagai CS, jadi pos saya bagian kontrol file. Jadi ketika ada file dari customer masuk, itu nanti bagian saya cross check apakah itu sudah sesuai dengan yang prosedur dari fintech atau belum. Nah, nanti ketika memang itu sudah sesuai, baru kita file, kita kirim ke operator yang bagian print. Nanti dia akan melakukan proofing untuk mendapatkan approval dari customer. Setelah itu nanti dapat approval, baru proses cetak. Setelah itu nanti lanjut ke step kedua, yaitu ke operator yang ketiga berarti. Ketiga itu nanti ke press atau bagian finishing hari itu. Press itu nanti setelah transfer desain itu ke kain, baru nanti kita cross check lagi. Kalau memang tidak ada yang tidak ada recheck atau tidak ada kendala di produk itu, baru kita serahkan ke customer. Jadi untuk proses ini sendiri kita butuh 4 orang gitu. 4 orang. Jadi setiap
Ini mungkin buat apa ya Pak? Buat teman-teman yang di luar sana ingin membuka usaha kayak gini, kan pasti di setiap membuat usaha kayak gini kan ada kesulitan kan. Nah, gimana sih Kak buat ngelewatin kesulitan itu? Mungkin ada saran buat teman-teman yang mau bikin usaha kecil-kecilan mungkin. Jadi pemula. Iya. Jadi kita juga ada ini lah, ada admin official juga. Jadi yang dia nge-link ke semua cabang. Jadi nanti ketika ada customer baru dia awam di situ, nanti dibimbing juga dari kita. Nah, nanti diarahkan, nanti apa namanya, dikasihnya masukan lah, stepnya begini, jadi kita cari pasarnya begini, nanti juga diarahkan di situ. Dan nanti akan diarahkan dari admin official itu akan diarahkan ke lokasi si customer ini. Misal dia di Semarang tuh, jadi nanti diarahkan ke Printex Semarang gitu. Membantu orang-orang yang mungkin bertanya-tanya tentang Printex itu apa gitu. Mau lanjut ke produksi? Boleh nanti Sekalian. kita lihat Boleh. mungkin kan. Ya, nanti sama dikasih sama jadi. Oke. Ya Kak, sekarang ini masuk dalam proses apa? Dari Ini masuk dalam proses printing ya. Ini printingnya itu kebetulan lagi ada print sajadah, bukan jersey. Jadi sajadah itu untuk kainnya sendiri dia memakai kain Milky Tasban yang dibuat untuk khusus sajadah. berarti tiap kita kayak mau membuat jersey itu berarti buat bahannya berbeda-beda ya? Berbeda-beda tergantung dari kain dari kain dia atau dari printingnya juga. Karena kan kain dari printing juga terbatas. Oh iya. Berarti semua itu berarti bisa tergantung sama customer misalnya kayak apa gitu. Iya, betul. Kita langsung lanjut ke proses press aja. Proses terakhir. Ini proses press atau bisa disebut proses terakhir juga dari pembuatan. Ini kebetulan lagi mau press jersey ya, jersey bola. Dan ini kita memakai setting juga, settingan untuk suhu ya. Untuk suhunya 215, ini udah maksimal. Dan untuk speednya sendiri dia di 27,5. Sudah speed. Sudah pasti. Sudah pasti. Soalnya kalau untuk suhu makin tinggi nanti hasil yang dikeluarkan juga akan nggak bagus juga sih. Berarti kalau di dalam proses ini suhu itu sangat penting, Peran penting suhu sama speed. Speed mungkin bisa ditaikin, tapi kita untuk SOP dari perusahaan 27,50/52. untuk apa terus kan ini ibaratnya ini satu kain kan Kak? Iya. Nah kain ini bisa buat apa kira-kira banyak ngapola sampai berapa?
kita dari 1 kilo aja bisa jadi 3 piece jersey sih. Oh, 3 Jadi patokannya itu kita 1 kilo karena kan kain dry fit itu di kilo bukan di meter. Jadi 1 kilonya itu bisa jadi 3 atau 3 pasang jersey lah. Lagi proses apa? Yang ini, oh Iya. itu penggulungan kain kertas yang udah tidak kepakai lagi, kertas fabrik. Yang di bawah ini yang dipakai ya? Ya betul. Untuk waktu mungkin memakan waktu berapa lama? Kalau kalau patokan kita 1 menit itu memakan 1 menit itu di 5 meter bisa menghasilkan 5 meter. Jadi dari proses yang dilakukan tadi langsung dibawa ke proses ini ya? Print. Oh, langsung di Print dulu tahapnya, terus Iya. kalau udah print selesai baru kita terakhir di press. Jadi ini prosesnya dari kertas langsung Press langsung ke kain. Ya. Soalnya kita kan memakai press Oh. dengan suhu tinggi, Oh. jadi di benar-benar di press di dalam. Dan kita hanya print dan press saja karena nggak ada jasa jahit juga. Jadi untuk jahit sendiri itu ditanggung ke customer. Jadi nanti ke customernya dalam bentuk Kalau dalam bentuk ini masih roll-rollan. Mungkin kita langsung closing aja kali ya. Boleh. buat apa kakaknya, makasih kak sudah diperjelaskan proses-prosesnya. Terus mungkin ini minta maaf kalau mengganggu waktu Iya. kerjanya. Oh iya kak, kalau boleh apa minta sosmed buat Iya, buat buat teman-teman kita mungkin promosi. yang mau buat apa sajadah apa jersey di sini. Oke. Ini ada sebagian brosur. Udah tertera juga WA, email, Instagram. Oke, buat teman-teman yang mungkin kepo sama sosmednya Printex, nanti kita tulis cantumin di bio kita, biar kalian bisa cek sendiri. Makasih kan sekali lagi. Sama-sama. Kalau ada salah maaf. Pemula ya.